Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nama saya Ines Rahmatuhidyah, NIM 180702693 dari kelas Gizi 4C Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi pangan. Kenapa sih kita mempelajari teknologi pangan? Kenapa? Yang pertama, apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen atau pasca panen, guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin, sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Jadi ini penting sekali apalagi berkaitan dengan ilmu gizi dan ilmu pangan. Dalam teknologi pangan sendiri dipelajari sifat fisik, mikrobiologis, dan kimia dari bahan pangan dan proses pengolahan bahan pangan tersebut. Spesialisasinya beragam, ada pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, pengawetan, dan masih banyak lagi. Nah, di zaman sekarang banyak sekali inovasi mengenai berbagai produk, apalagi produk makanan. Nah, yang menjadi kebutuhan pokok manusia zaman sekarang. Kemudian banyak juga konsumen yang menginginkan agar makanan itu tetap terjaga keawetannya. Maka dari itu bermunculanlah teknologi-teknologi pangan untuk menciptakan hal-hal baru yang menguntungkan konsumen. Salah satu metode pengawetan dalam teknologi pangan adalah pengasapan. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah metode pengawetan makan. Pengasapan merupakan salah satu bentuk pengawetan produk dengan menggunakan garam, panas, dan asap. Produk-produk makanan yang diasap dapat diawetkan karena yang pertama, panas dari pembakaran kayu dapat menghambat mikroorganisme. Yang kedua, asap mengandung komponen antimikroba yaitu bakterisida atau bakteristatik. Nah, yang ketiga, mengandung antioksidan sehingga dapat terhindar dari ketengikan. Yang keempat, sebagian asap akan membentuk kulit tipis sehingga dapat terhindar dari kontaminasi. Fungsi-fungsi dari komponen asap itu ada 4 juga. Yang pertama, fenol berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, dan pembentuk cita rasa. Makanya bahan-bahan makanan yang diawetkan dari hasil pengawetan asap itu biasanya memiliki rasa yang khas, agak-agak pedes gimana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, alkohol memiliki fungsi utama pembentuk cita rasa. Selain itu sebagai antimikroba juga. Nah, yang ketiga itu ada asam-asam organik yang berfungsi sebagai antimikroba juga. Yang keempat yaitu karbonil yang memiliki fungsi untuk membentuk warna dan cita rasa secara spesifik. Pengasapan sendiri memiliki tujuan untuk pengawetan dan membentuk sifat organoleptik yang meliputi cita rasa, warna, dan meningkatkan keempukan daging. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan. Yang pertama adalah suhu pengasapan. Suhu awal pengasapan sebaiknya adalah rendah agar penempelan dan pelarutan asap berjalan secara efektif. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan air cepat menguap dan bahan yang diasap akan cepat mengering dan cepat matang. Kemudian tetapi rasa yang dihasilkan itu akan kurang. Yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara harus diatur sedemikian rupa agar permukaan bahan yang diasap tidak cepat mengering
dan pengeringan berjalan tidak terlalu lama. Jika kelembapan udara terlalu rendah, permukaan bahan yang diasap akan cepat mengering. Sebaliknya, jika kelembapan udara terlalu tinggi, proses pengeringan akan berjalan terlalu lambat. Nah, yang paling pas itu contohnya pengasapan pada ikan, kelembapan udara yang ideal yaitu sebesar 60-70% atau pada suhu 29 derajat Celcius. Yang ketiga adalah jenis kayu. Serutan kayu dan serbuk gergaji dari jenis kayu keras cocok untuk pengasapan yang suhu rendah, sedangkan batang atau potongan kayu dari kayu keras cocok untuk pengasapan yang suhu panas tinggi. Nah, kayu yang mengandung resin atau damar harus dihindari karena akan menimbulkan rasa pahit, atau kayu-kayu yang menimbulkan aroma-aroma tidak sedap itu juga harus dihindari karena akan berpengaruh pada hasil bahan pangan yang diasap. Keempat adalah jumlah, ketebalan, dan kecepatan aliran asap dalam alat pengasap. Nah, ketiga faktor ini akan mempengaruhi hasil produk akhir. Jika jumlah asap yang kontak dengan bahan sedikit, maka cita rasa asap yang dihasilkan pun akan berkurang. Demikian juga dengan faktor yang lainnya. Semakin tebal juga nanti akan semakin lama waktunya. Kemudian kecepatan aliran kan biasanya ada cerobong-cerobongnya. Nah, itu kalau alirannya cepat maka akan lebih cepat pula daripada yang alirannya lebih rendah. Nah, kemudian yang kelima, faktor yang kelima adalah mutu bahan yang diasap. Nah, untuk memperoleh produk asap yang berkualitas baik, mutu bahan yang akan diasap harus bermutu baik pula. Jadi kalau ikan atau daging yang mau diasap ini sudah memiliki kualitas yang buruk, kalaupun diawetkan dengan pengasapan juga akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Oke, nah yang selanjutnya adalah ciri-ciri produk pengasapan yang bermutu rendah atau tidak layak dikonsumsi. Nah, produk yang bermutu rendah atau tidak layak dikonsumsi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama, dagingnya lembek. Kemudian yang kedua, kulitnya kusam, rusak, berlendir, atau berkapang, ada jamur-jamurnya. Kemudian yang ketiga, berbau tidak segar atau menyimpang, tidak seperti biasanya. Kan biasanya ikan asap itu ada bau khas asap-asap gitu kan. Nah, kalau baunya itu sudah agak busuk atau menyimpang, itu berarti mutunya sudah tidak baik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu terdapat kristal garam, noda darah atau noda hitam dan kotoran lainnya. Nah, kalau kalian menemukan produk pengasapan yang memiliki ciri-ciri tersebut, jangan dimakan ya. Oke, nah demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.